yazdadu imanan ma'a imanin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kitalah yang selalu terputus-putus untuk mensyukuri nikmat Allah dan selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tergolong hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita, sang idola kita, yaitu baginda Rasulullah SAW. Sejenak kita bertafakur ketika nanti manusia berkumpul di padang mahsyar. Semua tidak akan bisa menolong kita. Semua bakalan menjauh. Seorang anak menjauh dari orang tua, begitu juga orang tua menjauh dari anak, tidak ingin ketemu. Istri menjauh dari suami, begitu juga suami menjauh dari istri, artinya juga tidak ingin ketemu. Guru, ustaz tidak ingin bertemu dengan jemaah, jemaah juga tidak ingin bertemu dengan ustaz. Pada kondisi itu kenapa tidak ingin bertemu? Karena takut dimintakan pertanggungjawaban. Anak takut diminta pertanggungjawaban oleh ayah. Ayah pun takut diminta pertanggungjawaban oleh anak. Istri takut dipertanggungjawabkan oleh suami. Suami juga begitu. Dipertanggungjawabkan itu apa? Disalahkan gara-gara masalah itu, gara-gara ayah lagi. Si ayah juga bilang gara-gara kau lagi. Bapak tidak melaksanakan perintah, jadi sangat takut untuk bertemu dan tidak ada di akhir. Jadi kita hanya berharap syafaat dari Rasulullah. Makanya dari dunia ini kita dianjurkan sangat untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena ada penolong. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kita senantiasa berdoa, termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mulai dari semalam sudah dikumandangkan asma Allah, bertakbir, berkembang kita di seluruh sentral dunia ini, terus dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah itu Maha Besar. Tidak ada kita selaku makhluk, tidak ada yang bisa untuk kita handalkan, tidak ada yang bisa untuk kita banggakan. Kita ucapkan Allahu Akbar, Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, ia bersabda, dijadikan untuk kamu, untuk kita umat Islam ini ada dua hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri dan yang kedua hari raya Idul Adha. Ini semuanya kata Rasulullah untuk menggantikan ada dua hari raya sebelum Islam yang disebut dengan hari raya Nairus dan Maulid.
Dua hari raya ini ada di zaman jahiliyah, cuma mereka itu salah teknis pelaksanaan hari raya. Mereka berhari raya bersenang-senang dengan hal-hal yang dilarang, mabuk-mabukan, hiburan, dan segala-galanya. Jadi digantikan oleh syariat Islam dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kesemuanya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana awalnya hari raya bagi umat Islam itu ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban ini ada beberapa amalan, ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan di hari raya Idul Adha ini. Salah satunya adalah untuk menjadi ilmu dan pengetahuan kepada kita, disunnahkan dianjurkan puasa 10 hari, mulai dari 1 Zulhijjah sampai semalam 9 Zulhijjah, atau hari ini ditandai dengan imsak. Yang kedua, tidak mampu 10 hari, dianjurkan 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Tak mampu 2 hari, dianjurkan 1 hari berpuasa. Itulah semalam disebut dengan puasa Arafah. Siapa yang mampu berpuasa 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu untuk tahun ini, 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, itu diampunkan Allah dosanya selama 3 tahun. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini untuk menjadi pengetahuan bagi kita, dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukanlah dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat itu tidak bisa diganti dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Karena kalau itu yang berlaku nanti orang yang akan tak sholat dia cukup hanya puasa 2 hari. Itu bukan maksudnya ini. Dosa yang tidak bisa diampunkan dengan puasa 2 hari atau 1 hari itu adalah dosa yang bukan dosa meninggalkan sholat atau dosa mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Lalu kita ambil puasa kita 2 hari, bebas semua, tidak ada. Itu harus kalau mengambil hak orang lain harus meminta izin, harus keikhlasan orang yang diambil haknya. Amalan yang kedua di bulan Zulhijjah ini adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kita alhamdulillah melaksanakan sholat Idul Adha di musola kita ini. Dan perlu juga untuk kami sampaikan supaya jangan salah dalam beramal dan itu. Begitu masuk tadi ke musola ini, sebagian saya lihat sholat 2 rakaat. Ya, saya juga sholat 2 rakaat. Ini tadi jangan menjadi pedoman. Pak Ustadz juga sholat 2 rakaat, tapi sholat ayat di masjid bukan. Sholat ayat di masjid tidak ada di musola ini. Ini musola yang ada sholat ayat di masjid di masjid. Lalu sholat apa? Bisa saja sholat di sini tadi. Saya sholat apa tadi 2 rakaat? Saya sholat duha. Saya sholat duha. Bahkan bisa sholat 2 rakaat, tapi niatnya bukan sholat ayat di masjid. Niatnya adalah sholat duha atau sholat syukur wudu atau disebut dengan sholat sunat wudu. Jadi nanti jangan kedepannya salah itu atau masuk kemari jangan pula nanti malam mau sholat berjamaah di sini sholat duha itu tidak ada. Karena sholat duha ini waktunya waktu duha. Jadi kalau masuk di sini karena di malam mau sholat isya, sholat duha itu namanya mungkin sholat syukur wudu atau sholat sunat wudu. Jadi di sini tidak ada sholat tahiyatul masjid. Lalu kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini hukumnya sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat plus. Artinya sedikit lagi lah. Kalau timbangan segaris 2 garis lagi lah, wajiblah hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Tapi begitu pun ya gairah untuk sholat Idul Adha bila dibandingkan dengan sholat Idul Fitri, malah lebih bergairah, lebih semangat, lebih antusias melaksanakan sholat Idul Fitri. Sampai tadi berulang-ulang disampaikan pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu yang
rumah. Nah, sudah nggak lagi perlu diumumkan, jadi sudah sadar sendiri kita. Karena apa? Tidak didahului makan minum. Lainnya sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri memang wajar tadi menyimpan lagi gelas-gelas yang dimakan, yang dicicipi. Ini nggak ada, boleh ada sumbangan nggak ada. Kalau itu punya aku mati. Nah, jadi kurang apa ya itu? Kurang semangat lah. Kurang semangat sampai diumumkan sholat. Bukan itu sholat ini saja, di mana-mana. Jadi hukumnya sama. Sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah plus. Kalau racun itu kan ada racun ini ada yang plus, ada yang nggak plus. Obat juga begitu, ada yang plus, ada yang nggak plus. Ini plus apa itu? Nilai tambah, hampir hukumnya wajib. Malah kalau ada, mohon maaf saya, kalau ada ibu-ibu yang lagi haid masih dianjurkan datang, bukan sholat, dengerin, ya ini khutbah. Yang kedua, Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan pada hari ini setelah sholat Idul Adha, hari ini 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau itu hari ini 4 hari ke depan, ya dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya saya mendengar informasi dari musola kita, orang agak di belakang, tapi antusias untuk berkorban itu lumayan, ya, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini cukup kita syukuri dan cukup kita apresiasi masyarakat kita di Indonesia. Apa hikmah berkorban ini? Hikmah berkorban itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Setahun kita berusaha, 1 tahun kita ngumpul uang pun, memang tak sama rezeki itu. Ada yang lumayan, ada yang pas-pasan. Tapi yang lumayan, ya rasanya tak salah lah berkorban. Karena bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf juga saya, ya kalau kita mikirlah cara berpikir, ya mohon maaf saya, rokok itu berbungkus murah 15.000 saya rasa Pak, 15.000 berbungkus. Itu terkadang orang yang biasa dan candu 1 bungkus saja. Kalau kita celengkan, kita simpan lama 15.000 1 hari, bisa kita berkurban. Rokok tidak ada ulama mengatakan itu sudah makan. Paling ulama yang paling inilah toleran mengatakan makruh. Sebagian mengatakan, sebagian Pak, saya mengatakan makruh. Sementara ibadah kurban ini adalah ibadah kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini loh, saya bersyukur ya Allah memberikan. Bukan hanya bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah banyak-banyak. Ini aplikasinya. Berkurban itulah aplikasinya. Menyatakan kepada Allah dan kepada orang, menyatakan kepada Allah bahwasanya kita itu adalah aku ya Allah, hamba-hamba yang bersyukur. Ingat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban ini adalah ibadah yang paling tua. Kenapa saya katakan yang paling tua? Ini berawal dari anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada anaknya, ini anak-anakku semua, ini perintah dari Allah, dari Rabb kita, dari Tuhan kita. Apa itu ayat? Berkurban. Habil, ya profesinya ternak. Jadi cari ternak yang paling gemuk, yang paling dia senang. Qabil ini menyauti apa yang diperintahkan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurban-kurbanan. Dia bergerak di bidang pertanian. Banyak tanaman-tanamannya, banyak buah-buahannya. Mana yang gosok-gosok, mana tak habis itu adalah kurban. Inilah awal dari kurbanan. Jadi kurbannya si Habil itu kurban yang disuruh Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban yang sepele, kurban yang dilakukan oleh si Qabil itu adalah kurban yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita
berkurban kita dicari hewan yang paling bagus, hewan yang paling kita senangi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga ini merupakan kebaikan kita yang tidak ada hingga nanti. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, begitu ada hadis, begitu ada ucapan dari Rasulullah SAW, ya supaya kita disuruh berkurban, sampai Rasulullah mengatakan, "Man besar, siapa yang ada kemampuan finansial, ekonomi, ya mampu untuk berkurban, walam yudhi, dan dia nantilah tahun depan aja lah, ini masih banyak lagi iuran, angsuran, segala-galanya, masih menunggu. Padahal ini sanksinya, ini punishment yang dijatuhkan Allah. Rasulullah SAW, "Fala yaqubanna musola." Orang yang begibah itu bagus, gak usah dia bertempat sholat kita. Tempat sholat umat Islam, ya masjid, langgar, musola, karena ada lagi yang baru, markas, segala-galanya lah. Jangan dekat-dekat sini kata Rasulullah. Jadi mau kemana kita berikan? Mau kemana apa yang kita tuju? Inilah ancaman bagi orang yang mampu. Orang mampu gimana? Enggak disuruh puasa tadi lah. Jadi itu bagi yang mampu supaya dia berguna. Dijawab saat ditanya siapa? Ya Rasulullah, kalau kami berkorban, apa yang kami dapatkan dari pengorbanan itu? Kata Rasulullah, ingat, binatang yang kalian korbankan itu mempunyai bulu yang begitu banyak. Setiap helai bulu yang hewan yang dikorbankan itu kebaikan untukmu, kata Rasulullah. Kita nggak mampu Pak, jangan bulu untuk seluruhnya, buntutnya saya nggak ada itu. Ini kan menyatakan Rasulullah begitu besarnya, begitu banyaknya pahala berkorban. Jadi setiap bulu hewan yang dikorbankan itu adalah kebaikan. Sahabat itu saya ingin tahu, dengan ingin tahunya para sahabat itu ilmu kita. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, yang mana yang dihitung? Yang kasar, ini hewan itu ada yang kasar, ada yang halus. Yang mana yang dihitung? Apa yang halus kira dua? Yang mana yang dihitung? Oh tidak, kata Rasulullah, semua baik yang kasar maupun yang halus itu adalah kebaikan bagi siapapun yang berkorban. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semacam survei itu ketika ada musola tak ada kurban, berapa ekor kalian tak ada. Ada masjid berapa ekor? Seekor. Sudah alhamdulillah musola bapak ini saya tahu dari berita-berita yang jemaah di sini. Tak ekor itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dipotong hewan kurbannya, bapak hadir, bapak ada di situ. Selesai disembelih oleh tukang jagalnya, bapak berdoa, ya Allah, terima ini kurbanku ya Allah. Kalau mengkorbankan orang tua yang sudah meninggal, ya terimalah kurban orang tua yang sudah meninggal ya Allah. Terimalah menjadi amal kebaikannya. Berdoa. Jangan lalu sibuk membahas darahnya, injak-injaknya, dan sebagainya. Berdoa disuruh. Setelah disembelih, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Nah kalau berdoa, tapi kalau berkali Allah baik. Jadi udah sedang aja, ya Allah, terimalah amal ibadah ini ya Allah. Jadi kalau ini menjadi kebaikan, setiap orang korban itu ubah dari ini. Jemaah yang berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya hikmah kurban ini saya kutip dari khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Syekh Abdullah Wahab Pokan. Lalu siapa Syekh Abdullah Wahab Pokan itu? Dia pendiri rumah sul di Jesilang Langkat itu. Banyak menjadi tujuan orang untuk wisata dari Jesilang Langkat. Jadi dia orang pendiri itu. Sampai sekarang banyak ribuan jemaahnya di dalam negeri maupun di luar negeri.
kurban Jumatnya begini Pak, kurban Jumat Syekh Abdullah Waqafan mengenai firman Allah yauma nahsyuruhum yaumal qiyamati wafdan. Artinya pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan berkendaraan, kendaraan ada transportnya. Lalu orang Syekh itu siapa yang berkumpul dalam kondisi ada transportnya, ada kendaraannya? Itulah orang yang berkurban. Jadi kita nanti sama dengan undangan, sama dengan undangan. Orang datang ke undangan ada yang pakai mobil, ada yang pakai kereta, ada yang naik beca, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Itulah undangan, itulah gambaran undangan. Di akhirat nanti manusia menuju pada mahsyar. Apa itu pada mahsyar? Tempat berkumpulnya manusia, tempat yang sangat luas. Dari semua penjuru berkumpullah di sana. Mungkin dari alam barzah, mungkin dari kubur berkumpul. Ya ada yang menjawab, itulah orang-orang yang berkurban. Ya ada kendaraan. Jadi orang yang datang ke sana itu ada yang pakai kendaraan, ada transportnya. Apa transportnya? Bagaimana mendapatkan transport di sana? Dimulai dari dunia ini kita berkurban. Nah, jadi itulah di dunia ini ada TV kendaraan. Dari mobil juga ada TV-nya. Dari kereta juga ada TV-nya. Kalau ini kendaraan dunia sudah bukan kita walaupun ya pas-pasan lah. Sudah mampu kita. Cuma bagaimana dengan kendaraan akhirat? Jadi di dunia ini ada orang yang pakai kendaraan hebat di dunia ini, tapi tak pakai kendaraan di akhirat. Ada orang yang pakai kendaraan di akhirat, tapi tak pakai kendaraan di dunia. Dia berkorban, karena dia ada yang sudah beca orang. Dia berkendaraan di akhirat, tapi tak berkendaraan di dunia. Ada berkendaraan di dunia, berkendaraan di akhirat. Ada transportnya di dunia dan ada transportnya di akhirat. Siapa itu? Yang di dunia ada hartanya, ada ke lapangan rezeki diberikan Allah, dia berkorban. Di samping itu, ada duit dibelinya, enggak apa yang sanggup dia dan apa yang dia inginkan. Jadi dapat dua kendaraan dunia dan akhirat. Inilah jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah momen kita untuk berdoa supaya kita dipanjangkan Allah umur kita, sehat walafiat, dimudahkan Allah rezeki. Kalau dimudahkan Allah rezeki kita, bisa kita untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan berkorban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita mencontoh dari profil Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Ini adalah contoh keluarga, komplek keluarga yang ideal. Maksudnya apa? Kita ini harus menjaga anak-anak kita. Nabi Ibrahim itu anaknya adalah anak yang menjadi nabi juga. Jadi kita menginginkan supaya anak kita itu lebih taat dari kita, lebih sukses dari kita, lebih baik dari kita. Walaupun kita sudah menjadi orang yang baik. Saya banyak Pak, jemaah itu banyak anak-anak. Bapak kalau ceramah sampaikan ada masalah anak-anak ini. Karena yang sekarang ini yang lebih urgen, yang lebih penting adalah masalah anak-anak saja. Pak, kita sekarang diracuni dengan banyaknya media komunikasi lah kita, apakah Android, gadget, apa semuanya itu bisa positif, bisa negatif. Ya, positifnya ya tanpa datang kita ke tempat yang jauh, cukup hanya dengan handphone. Tapi kalau digunakan ini bisa sekretera, bisa suap, bisa judi online. Nah, ini jangan. Ini membahayakan. Kalau kita tidak selektif, jadi berpikir menurut hemat saya, kita tidak bisa lagi macam teori orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu cukup lirik, kita nggak mau lagi buat apa.
cukup dilirik. Sudah kita atur. Sekarang ini Pak, anak-anak atau umat muslim libur ini jam 11 malam saya pulang ceramah itu setengah 11, masih banyak yang berkeliaran di pasar. Apa manfaatnya? Nanti ngebut-ngebut, ya, tersenggol, sakit, biaya juga. Diam-diam jam 1 mereka itu banyak yang bawa lihat di Tanjung sana. Bukan anak-anak, cuma begitulah orang tua itu harus selektif. Akhirnya nengok nanya kita harus nyinyir, loh ibu juga harus nyinyir. Ini sekarang mana? Kasihan tuh namanya, jangan mana orang tua dulu. Orang tua sekarang harus nyinyir. Kalau orang tua dulu enggak, udah malam udah anaknya udah di kamar, udah di rumah. Sekarang kita mau perlu periksa dulu. Perlu tanya kawan kemana dia? Karena banyak jam 1 malam sering kalau dia itu bahayanya apa? Pertama judi, yang kedua bahayanya kalau dia jatuh. Jadi kita itu langsung yang punya anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan nanti generasi yang akan datang, generasi yang ada, generasi yang sia-sia. Kita harapkan generasi yang akan datang itu adalah anak-anak cucu kita cerdas, kedua ikhlas, yang ketiga dia memang anak yang bertakwa. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu cukup dia aja tanpa kita nyinyir, tanpa kita banyak ngomel mengenai anak-anak. Belum lagi hal-hal yang lain, narkoba segala lain. Narkoba itu tak ada lagi, hidup dia tapi macam tak hidup, tak ada manfaatnya sama, ada yang menyusahkan. Jangan sempat anak-anak kita menjadi pengguna, pengedar dan lain sebagainya. Jadi harus selektif. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang dalam hati Allah, oh saya sudah ngasih uang belanja, kendaraannya sudah diberikan, baju tinggal belanja, handphone mau nyari apa, itu belum cukup. Tengok dulu apanya, ya tengok dulu tingkah lakunya, tengok dulu akhlaknya anak-anak kita ini. Itu adalah aset kita. Karena kalau dia berhasil, anak siapa? Nama bapak yang yang ditonjolkan, orang tak kenal dia, tapi tonjolkan yang ini. Ya, bidang agama, bidang ini, ya, olahraga segala diangkatkan di mana? Anak siapa yang ngurus akal di semuanya? Anak bapak. Anak siapa yang diciduk tadi bawah? Bapak juga kan namanya. Enggak tahu kalau itu. Nama ibu ini orang. Anak siapa yang tahu? Anak siapa yang ngerjain rumah orang lain orang? Anak siapa yang ngambil sawit orang? Nah inilah, ini mohon maaf saja, bukan untuk kita di sini ditujukan ini. Bapak ini kami kok baik semua orang bisa jalan. Ini fenomenal. Ini keadaan mayoritas masyarakat. Saya tidak percaya masyarakat kita sini adalah ya sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Tapi ya kita kasihan juga di sebagian daerah ya sangat-sangat memperhatikan. Ini dalam coba kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayatullah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli rabbikum wa la dzikrullahi akbar.